dulu pas waktu kecil. Pernah nggak kamu ngayal bisa belajar sesuatu dengan cepat, terus ngeliatin gimana reaksi orang terdekat? Misalnya kayak belajar salto biar dipuji temen, belajar gitar biar jadi orang seru di tongkrongan, atau belajar sulap buat deketin gebetan. Seiring bertambahnya umur, hal-hal seperti itu terkesan sudah nggak relevan lagi. Kita jadi lebih mikir ke hal-hal yang benar-benar bermanfaat buat masa depan, kayak bisnis, belajar bahasa Inggris, teknologi, atau olahraga. Masalahnya, dengan bertambahnya umur, kita juga menyadari bahwa cara kita belajar justru terkadang nggak efektif. Kenapa ini bisa terjadi? Sederhananya, ini karena waktu sekolah dulu kita sering diajarkan buat menghafal, kemudian ikut ujian. Ketika udah dewasa, cara ini udah nggak bekerja lagi karena sudah banyak variabel yang nggak bisa diselesaikan hanya dengan menghafal. Dan menghafal pun bukan cara belajar yang benar. Belajar itu harusnya tentang memahami konsep, menyimpan informasi yang relevan, dan mampu menerapkannya dalam kehidupan. Selamat datang di channel Edutektif, di mana kita akan bahas semua hal yang berkaitan dengan edukasi, teknologi, dan produktivitas yang berhubungan langsung dengan fenomena sosial di kehidupan sehari-hari. Di video kali ini, kita bakal ngomongin tentang belajar, terutama mengenai konsep belajar cara belajar yang sudah pernah dibahas di video ini. Belajar cara belajar merupakan skill penting yang sayangnya nggak banyak diajarkan orang, padahal dengan mempelajari skill ini bisa memberikan dampak yang besar dalam hidup. Belajar itu bukan cuma baca buku sampai mabok, ngapalin informasi sebanyak mungkin, atau nontonin video pengembangan diri berjam-jam. Kalau kamu ngelakuin itu, bisa jadi kamu kena yang namanya input overload. Input overload merujuk pada situasi ketika kamu menerima terlalu banyak informasi sekaligus sampai-sampai sulit untuk memproses dan memahami semua informasinya. Jadi, kalau mau belajar jangan terlalu fokus ke input kayak baca, denger, atau nonton video doang. Tapi cobalah lebih difokusin ke output kayak latihan, praktek langsung, atau ngajarin orang lain. Ibaratnya kayak kamu belajar renang. Kamu udah baca buku tentang renang, mulai dari tekniknya, gayanya, sampai dengan sejarah olimpiadenya. Kamu memang paham secara teori, tapi kalau disuruh langsung nyebur ke kolam tanpa latihan, ya hasilnya nol besar. Namun, praktik langsung tanpa persiapan diri yang matang ternyata juga kurang bijak. Ada kutipan menarik dari Abraham Lincoln. Dia bilang, "Jika diberi waktu 6 jam untuk menebang pohon, saya akan menghabiskan 4 jam pertama untuk mengasah kapak." Maksudnya adalah, kamu harus siap-siap dulu sebelum memulai sesuatu. Ini juga berlaku saat kamu pengen belajar. Misalnya, kalau kamu mau belajar coding, jangan langsung praktek. Cari tahu dulu tujuan kamu belajar coding tuh buat apa, metode belajar apa yang cocok, formatnya dalam bentuk gimana, website kah, mobile kah, atau hybrid. Ini butuh pendekatan yang berbeda-beda. Sebelum memulai sesuatu, cobalah persiapkan dulu kira-kira hal apa saja yang perlu kamu tahu sebelum praktek langsung. Persiapan 20 menit aja udah bisa bikin proses belajarmu jadi lebih cepat. Ketika semuanya dirasa udah siap, kamu bisa lanjut belajar dengan melibatkan semua indramu agar hasilnya lebih maksimal. Belajar itu nggak cuma soal mata dan telinga. Kalau ngandelin 2 indera itu doang, kamu gampang bosan. Otak kita tuh suka variasi. Jadi, coba libatkan semua indera yang kamu punya. Misalnya, kalau kamu belajar bahasa Jepang, jangan cuma nonton anime doang, tapi dengerin juga cara mereka ngomong, tulis apa yang kamu denger, dan coba ucapkan lagi dengan mimik wajah yang benar-benar menghayati. Semua kombinasi dari visual, suara, dan gerakan ini bakal bikin otak kamu bisa mengingat lebih kuat. Ibaratnya bangun rumah yang dibangun dengan material bervariasi kayak dari semen, bata, dan besi, rumahnya akan lebih kokoh daripada yang dibangun pakai tanah liat doang. Tahap berikutnya adalah fokus. Pada dasarnya, otak manusia tuh hanya bisa fokus ke satu hal dalam satu waktu. Turns out that multitasking is a myth. We think that we're doing a whole bunch of things at once, but we're not actually, because the brain doesn't work that way. And a number of studies now have shown, from Earl Miller's lab at MIT and others, that what we're really doing is we're paying attention to one thing for a little bit of time, and then another, and then another, and then we come back round to the first. Jadi, daripada belajar sambil dengerin musik yang ada suara penyanyinya, lebih baik matiin atau dengerin musik instrumental aja.
Kalau kamu belajar di laptop atau komputer, coba tutup tab-tab yang nggak penting. Sebisa mungkin buat lingkungan belajarmu jadi nyaman dan bebas distraksi. Menghindari distraksi memang sulit karena fokus ke satu objek aja bisa terasa sangat membosankan. Tapi tahu nggak sih, ternyata ada loh tips biar proses belajar tuh bisa terasa kayak sedang main game. Caranya, coba buat target kecil, misalnya hafalin 15 kosakata bahasa Inggris. Kalau berhasil, kasih hadiah ke diri sendiri sesimpel beli es krim atau izinin diri sendiri buat main game selama 15 menit. Atau kalau kamu yang lagi belajar buat tes masuk perguruan tinggi, CPNS, atau rekrutmen bersama BUMN. Kamu bisa pasang target latihan 100 soal per hari. Hadiahnya, kamu bisa izinin diri sendiri buat scroll TikTok selama 1 jam di hari yang sama. Goals dan reward-nya bisa kamu sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Prinsipnya adalah membuat lingkungan belajar terasa lebih menyenangkan dengan sistem gamifikasi. Ketika kamu sudah mulai nyaman belajar, kamu harus tahu fakta bahwa nggak semua hal itu penting buat dipelajari. Ada yang namanya prinsip Pareto 80-20, yang intinya 80% hasil yang kamu dapetin berasal dari 20% usaha yang kamu lakuin. Jadi, kalau mau belajar hal baru, fokuslah sama prinsip dasar dan hal-hal terpentingnya dulu. Misalnya, kalau mau belajar bahasa Korea, jangan hafalin 10.000 kata yang ada di drakor, tapi cukup pahamin aja 1.000 kata yang paling sering dipakai dalam percakapan sehari-hari. Itu udah mencakup 80% dari semua percakapan yang pemula biasa gunakan. Mau belajar main gitar, pelajari chord dasar dulu, baru nanti bisa naik ke teknik yang lebih rumit. Kalau dasarnya udah diketahui, itu udah cukup buat nyanyi lagu Coldplay di depan gebetan atau pas lagi nongkrong sama temen. Kayak gini. Berikutnya ada yang namanya deliberate practice, yaitu latihan dengan cara beneran fokus dan terencana. Kalau misalnya kamu belajar gambar, jangan cuma gambar karakter anime yang kamu tahu aja. Coba deh tantang diri kamu buat gambar hal-hal yang lebih sulit, kayak tangan, wajah, atau perspektif. Memang awalnya susah dan bikin frustasi, tapi percayalah, cara ini bakal bantu kamu berkembang lebih cepat. Deliberate practice ini merupakan latihan yang benar-benar terencana. Kamu harus fokus melakukan perbaikan secara terus-menerus, terutama ke bagian yang kamu anggap paling susah. Terkadang, kamu akan merasa malas dengan proses yang sedang kamu lakukan. Seringkali ini terjadi karena kamu merasa tugas tersebut terlalu berat untuk diselesaikan. Untuk mengatasi rasa malas ini, cobalah untuk meyakinkan diri sendiri bahwa kamu hanya perlu melakukannya selama 5 menit aja. Misalnya dengan mengatakan pada diri sendiri bahwa hari ini aku cuma pengen belajar selama 5 menit. Tips ini akan membuat tugasnya terasa lebih ringan dan tidak terkesan mengintimidasi. Dan menariknya, setelah 5 menit berlalu, biasanya kamu mulai merasa nyaman dengan prosesnya. Di titik ini, mungkin kamu akan merasa lebih terinspirasi untuk terus berlatih lebih lama karena kamu mikir, ini sudah terlanjur, jadi kenapa nggak dilanjutin lagi? Dengan cara ini, kamu nggak hanya mampu melawan rasa malas, tetapi juga membangun kebiasaan positif yang membuat belajar terasa lebih gampang. Setelah berdiskusi dengan banyak anak yang pernah berada di ranking 1, ternyata inilah rahasia mereka, yaitu active recall. Ini tuh sesederhana menguji pemahaman diri sendiri. Misalnya, kamu lagi belajar tentang sejarah Perang Dunia Kedua. Daripada baca buku secara berulang-ulang, coba ingat dan resapi apa yang baru aja kamu baca, tulis poin-poin pentingnya, kemudian coba ceritakan ulang menggunakan bahasamu sendiri tanpa takut dianggap salah. Proses ini bakal ngasih kesempatan buat otakmu bekerja lebih keras, yang justru akan menguatkan ingatanmu. Ibarat kalau lagi nge-gym, kalau kamu cuma ngeliatin dumbbell doang, ya ototmu nggak bakalan berkembang. Buat kamu yang pernah berada di peringkat 1, ketika masih sekolah dulu, apakah tips ini beneran ngebantu? Atau kamu ada tips sendiri? Kasih tahu di kolom komentar ya. Selain active recall, cara lain untuk mengetahui apakah kamu sudah paham dengan materi yang udah kamu pelajari adalah dengan cara mengajarkannya kepada orang lain. Ketika kamu mengajarkannya ke orang lain,
otakmu dipaksa berpikir kritis untuk ngerapihin informasi agar orang lain bisa mengerti. Sehingga cara ini bisa membuat pemahamanmu terhadap materi tersebut jadi lebih solid. Ada yang bilang, kalau kamu nggak bisa jelasin sesuatu ke anak berusia 6 tahun, berarti kamu nggak paham dengan materi tersebut. Konsep ini dikenalkan oleh seorang ilmuwan fisika bernama Richard Feynman, yang dikenal sebagai seorang jenius yang mampu menjelaskan hal-hal kompleks dengan cara sederhana. If the Earth is moving this way, more particles will hit it from the front than from the back. If you're running in the rain, more rain hits you from the front of the face than in the back of the head, because you're running into the rain. And so as the Earth is moving in this direction, it's running into the particles rather, and running away from the ones that are chasing it from behind. Pernah dengar istilah forgetting curve? Jadi ini tuh istilah setiap kali kita belajar sesuatu, otak kita akan cenderung melupakan informasi tersebut seiring berjalannya waktu. Nah, untuk mengatasi masalah ini, kamu bisa menggunakan teknik spaced repetition, yaitu mengulang pelajaran secara berkala. Belajar dengan sistem kebut semalam emang menggoda, tapi hasilnya cuma tahan 1 hari atau pas ujian aja. Daripada memaksa diri belajar selama 6 jam non-stop, lebih baik dibagi menjadi 6 sesi selama 1 jam dalam seminggu. Selain tips-tips sebelumnya, ternyata meminta feedback juga sangat penting. Feedback itu kayak Google Maps yang bisa nunjukin arah yang benar. Kalau dalam konteks gym, ini tuh mirip personal trainer yang bisa ngasih masukan atau koreksi kalau ada gerakan yang salah, sehingga kamu bisa melakukan perbaikan secara terus-menerus. Dalam belajar, feedback yang cepat dan tepat akan sangat membantu. Kalau kamu mau belajar sendiri juga nggak apa-apa sih, tapi resikonya kamu bisa stuck di tempat. Jangan lupa, selain feedback, tidur dan istirahat juga penting. Ibarat smartphone, otakmu juga perlu di-recharge dengan tidur. Ketika tidur, otakmu memproses semua hal yang udah dipelajari. Jadi, kalau kamu maksa belajar dengan mengorbankan jam tidur, itu justru bisa merusak proses belajarmu. Ingat, superhero juga tidur. Kok Batman begadang, Bang? Kalau dia sih udah kaya. Pada intinya, belajar itu butuh proses, bukan cuma hasil. Jadi, nikmatin aja segala bentuk perjalanannya. Belajar juga bukan cuma buat dapetin skill, melainkan perjalanan diri menuju versi terbaik. Terima kasih udah nonton video ini, dan mau mengingatkan kalau channel ini membuka membership, di mana kamu dapat menikmati fitur-fitur eksklusif yang tersedia melalui 3 jenis penawaran yang berbeda. Namun, yang paling penting, mulai dari penawaran terendah, kamu sudah dapat menikmati sebuah mind map eksklusif dari semua video edutektif, baik video terdahulu maupun video yang akan datang.